Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah teori akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau banyak yang mengistilahkan sebagai SAK umum. Adapun agenda bahasan dari materi SAK Indonesia ini atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ini, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan dengan bahasan mengenai proses prosedur penyusunan SAK atau penyusunan Standar Akuntansi Keuangan. Dan yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai konvergensi SAK Indonesia, serta dilanjutkan dengan nomenklatur SAK Indonesia. Nah, karena adanya nomenklatur SAK Indonesia tersebut itu, maka kita perlu untuk membahas mengenai komparasi perubahan nomor PSAK dan nomor ISAK dalam SAK Indonesia yang disebabkan adanya perubahan nomenklatur SAK Indonesia tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai SAK Indonesia yang efektif per 1 Januari 2024 sehingga dalam hal ini kita dapat mengetahui SAK Indonesia apa saja yang dibuat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Lalu diakhiri dengan bahasan mengenai perbandingan antara SAK Indonesia dengan SAK internasional agar kita dapat lebih memahami perbedaan antara SAK Indonesia dan SAK internasional. Karena SAK Indonesia ini menganut sistem konvergensi, sedangkan SAK internasional ini menganut full adoption. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia ini dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Perhimpunan Bahan-Bahan dan Struktur Generally Accepted Accounting Principle dan Generally Accepted Auditing Standard. Nah, menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntan yang dalam hal ini senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang dalam kemajuan akuntan di dunia bisnis, maka Ikatan Akuntan Indonesia ini kemudian membentuk sebuah komite, yaitu Komite Prinsip Akuntansi Keuangan atau Komite PAI, serta melakukan kodifikasi mengenai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu kompilasi buku yang bernama Prinsip Akuntansi Indonesia yang dalam hal ini mengacu pada USGIAP atau Generally Accepted Accounting Principle di Amerika Serikat. Nah, seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, maka Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI tersebut itu juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu. Antara lain dalam hal ini yaitu standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbankan yang dalam hal ini adalah standar khusus akuntansi perbankan Indonesia, serta kehutanan dan lain sebagainya. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ini merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang dalam hal ini diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta
peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Nah, terkait dengan konvergensi SAK Indonesia dengan IFRS Accounting Standard ini efektif per 1 Januari 2015, di mana ini merupakan sebuah komitmen dari negara Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara untuk dapat mengadopsi mengenai pelaksanaan standar akuntansi keuangan dari IFRS Accounting Standard. Diharapkan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS Accounting Standard, maka dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia, sehingga perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi pasar modal, serta penggunaan informasi laporan keuangan, ini dapat menggunakan SAK Indonesia sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Nah, dalam SAK Indonesia ini tentunya berbasis pada IFRS Accounting Standard, sehingga dalam penyusunannya Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ini menerbitkan PSAK dan ISAK yang didasarkan pada IFRS Accounting Standard. Namun, untuk SAK Indonesia ini ada juga beberapa produk PSAK dan ISAK yang tidak mengadopsi IFRS Accounting Standard, tapi sesuai dengan kebutuhan yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Dalam penyusunan SAK Indonesia, ini wajib untuk mengikuti proses prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, di mana proses prosedur itu terdiri dari identifikasi isu, lalu dilanjutkan dengan konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan, dan itu juga jika diperlukan, serta dilanjutkan melakukan riset terbatas dan pembahasan mengenai materi standar akuntansi keuangan. Lalu membuat pengesahan dan publikasi exposure draft dan pelaksanaan public hearing serta pelaksanaan limited hearing, dan itu pun jika diperlukan. Dan bahasan berikutnya adalah melakukan pembahasan masukan publik dan pengesahan standar akuntansi keuangan. Nah, dalam penyesuaian tahunan atau annual improvement, ini tidak wajib mengikuti proses public hearing, sedangkan penyusunan produk lain selain non-SAK atau non-standar akuntansi keuangan, misal dalam hal ini adalah siaran pers atau materi edukasi, ini tidak wajib untuk mengikuti keseluruhan tahapan mengenai proses prosedur tersebut. Untuk diketahui dalam proses prosedur ini ada 3 istilah yang biasanya dipergunakan, yaitu revisi, amandemen, dan penyesuaian tahunan. Nah, terkait dengan revisi, ini sebenarnya revisi adalah mengubah persyaratan secara signifikan, memberikan persyaratan baru, dan ketika disahkan, standar revisian ini akan menggantikan standar yang sebelumnya karena adanya revisi yang terbaru mengenai standar tersebut. Contoh misalnya dalam PSAK 24 mengenai revisi 2013, yaitu berkaitan dengan imbalan kerja yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 19 Desember 2013, maka PSAK 24 revisi 2013 ini menggantikan PSAK 24 tahun 2010 yang diadopsi dari IAS 19 dan efektif per 1 Januari 2013.
Sedangkan amandemen ini mengklarifikasi prinsip dan persyaratan, menambahkan pedoman pendukung untuk meningkatkan keterpahaman dan persyaratan yang sudah ada tanpa berdampak signifikan pada praktek pelaporan keuangan dan laporan keuangan. Contoh misalnya dalam hal ini adalah amandemen PSAK 24 tentang program imbalan pasti, di mana dalam hal iuran pekerja yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2015 dan merupakan adopsi dari amandemen to IAS 19 Definite Benefit Plan Employee Contribution yang efektif per 1 Juli 2014. Sedangkan yang terkait dengan penyesuaian tahunan, ini merupakan fokus pada bagian-bagian yang tidak konsisten atau klarifikasi wording dan tidak terdapat prinsip dan persyaratan baru serta tidak mengubah prinsip dan persyaratan yang sudah ada. Contoh misalnya dalam PSAK 24 tersebut mengenai penyesuaian tahunan di tahun 2016, ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 28 September 2016 dan merupakan adopsi dari Annual Improvement to IFRS di tahun 2012-2014 cycle yang efektif per 1 Januari 2016. Nah, itu merupakan perbedaan antara revisi, amandemen, dan penyesuaian tahunan mengenai standar akuntansi keuangan yang ada dalam standar akuntansi keuangan Indonesia. Bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan konvergensi standar akuntansi keuangan Indonesia, di mana konvergensi ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menyatukan pandangan atau menyatukan perspektif mengenai suatu hal. Nah, dalam konteks konvergensi SAK Indonesia ke IFRS Accounting Standard, ini berarti suatu tindakan di mana suatu usaha untuk mengurangi perbedaan yang dalam hal ini disebut sebagai usaha harmonisasi mengenai standar akuntansi dan pilihan metode serta teknik pelaporan. Namun, karena konvergensi ini adalah moving target, maka prosesnya akan terus berjalan, terutama berkaitan dengan harmonisasi regulasi dan standar akuntansi yang terus berkembang. Berikut ini adalah gambaran mengenai perkembangan SAK, di mana dari prinsip akuntansi Indonesia yang diterbitkan di tahun 1973, lalu dilakukan revisi pada 1994 dan sekaligus kodifikasi standar akuntansi keuangan, serta adanya komitmen negara Indonesia untuk mendukung pencapaian One Global Accounting Standard di tahun 2008, maka dimulailah proses konvergensi standar akuntansi keuangan Indonesia ini mulai tahun 2012 dan berkembang sampai pada saat ini secara berkelanjutan. Apalagi tahun 2016 ini ada joint statement antara Ikatan Akuntan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan IFRS Foundation untuk mendukung One Global Accounting Standard tersebut. Konvergensi SAK Indonesia terhadap IFRS Accounting Standard ini sebenarnya sebagai tindak lanjut dari salah satu butir kesepakatan anggota G20 di tahun 2009, di mana dalam hal ini YAI telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK Indonesia ke International Financial Reporting Standard atau IFRS Accounting Standard. Dan ini dilakukan secara bertahap dengan dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Negara BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, dan regulator lainnya yang dalam hal ini bersepakat untuk melakukan konvergensi SAK Indonesia ke IFRS Accounting Standard. Nah, dampak dari program konvergensi ini menyebabkan SAK Indonesia menjadi bersifat principle based,
Sehingga banyak menggunakan dasar pengukuran nilai wajar dan memerlukan professional judgment serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Dan dampak lainnya dari program konvergensi ini adalah dicabutnya beberapa pernyataan standar akuntansi keuangan yang khusus untuk industri tertentu karena pengaturan tersebut itu sudah diatur secara umum dalam SAK Indonesia yang mengacu ke IFRS Accounting Standard. Itu merupakan konsekuensi ketika dilakukannya konvergensi SAK Indonesia ke IFRS Accounting Standard. Dalam konvergensi tahap pertama, ini dilakukan pada tahun 2012, di mana pada umumnya SAK Indonesia per 1 Juni 2012 ini telah mengacu pada IFRS Accounting Standard per 1 Januari 2009. Nah, SAK Indonesia per 1 Juni 2012 ini terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan, interpretasi standar akuntansi keuangan, dan penyusunan pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan yang telah disahkan termasuk yang sudah berlaku efektif per tahun 2012. Ini juga dilengkapi dengan buletin teknis yang merupakan salah satu produk yang dalam hal ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Namun buletin teknis ini bukan merupakan bagian dari standar, karena yang ada dalam standar tersebut adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Sedangkan pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan ini merupakan konsekuensi dari tidak berlakunya beberapa pernyataan standar akuntansi keuangan karena adanya konvergensi dari SAK Indonesia tersebut terhadap IFRS Accounting Standard. Terkait dengan konvergensi tahap kedua, ini dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan standar akuntansi global yang sangat progresif, di mana konvergensi tahap kedua ini harus terus dilakukan di tahun 2013 dan 2014, sehingga efektif per 1 Januari 2015, SAK yang berlaku di Indonesia ini secara garis besar telah berkonvergensi dengan IFRS Accounting Standard yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. Dengan demikian, perbedaan gap antara SAK Indonesia dan IFRS Accounting Standard ini telah diminimalisir dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Hingga saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ini juga masih memegang teguh komitmennya untuk menjaga 1 tahun perbedaan gap antara SAK Indonesia dengan IFRS Accounting Standard. Standar akuntansi keuangan Indonesia yang efektif per 1 Januari 2015 ini terdiri dari produk berbasis IFRS Accounting Standard seperti PSAK dan ISAK terbaru, serta revisi, amandemen, dan telah melakukan proses penyesuaian. Dan SAK efektif per 1 Januari 2015 ini juga dilengkapi dengan pencabutan pernyataan standar akuntansi keuangan serta adanya produk non-IFRS Accounting Standard yang dibuat dalam SAK Indonesia efektif per 1 Januari 2015 seperti PSAK 28 yang membahas mengenai akuntansi kontrak asuransi kerugian. Ada juga PSAK 36 yang membahas mengenai akuntansi kontrak asuransi jiwa. Ada juga PSAK 38 yang membahas mengenai kombinasi bisnis entitas sepengendali. Dan juga ada PSAK 45 yang membahas mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba serta interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 25 yang membahas mengenai hak atas tanah. Karena proses konvergensi ini dilakukan secara berkelanjutan, maka dalam SAK efektif per 1 Januari 2017 ini ditambahkan PSAK dan ISAK baru yang terdiri dari PSAK 70 tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak,
Dan juga ada ISAK 30 yang membahas masalah pungutan, serta ISAK 31 yang membahas mengenai interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13, yaitu membahas mengenai properti investasi. Selain itu, dalam SAK yang efektif per 1 Januari 2017 itu juga menambahkan beberapa PSAK yang telah mengalami amandemen dan penyesuaian tahunan seperti PSAK 1 yang membahas mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK 3 yang membahas mengenai laporan keuangan interim, PSAK 4 yang membahas mengenai laporan keuangan tersendiri, PSAK 5 yang membahas segmen operasi, PSAK 7 yang membahas pengungkapan pihak-pihak berelasi, PSAK 13 yang membahas properti investasi, PSAK 15 yang membahas investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, serta PSAK 16 yang membahas mengenai aset tetap. Selain itu juga ada PSAK 19 mengenai aset tak berwujud, ada juga PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis, ada juga PSAK 24 mengenai imbalan kerja, ada juga PSAK 25 yang membahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, dan juga ada PSAK 53 yang membahas mengenai pembayaran berbasis saham, ada juga PSAK 58 yang membahas mengenai aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Ada juga PSAK 60 yang membahas mengenai instrumen keuangan pengungkapan. Ada PSAK 65 yang membahas mengenai laporan keuangan konsolidasian. Ada PSAK 66 yang membahas masalah pengaturan bersama. Ada juga PSAK 67 yang membahas mengenai pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Dan PSAK 68 yang membahas mengenai pengukuran nilai wajar. Perkembangan berikutnya terkait dengan konvergensi pada tahap kedua ini juga ada SAK yang efektif per 1 Januari 2018 yang dalam hal ini menambahkan PSAK dan ISAK baru yaitu PSAK 69 yang membahas mengenai agriculture. Selain itu SAK efektif per 1 Januari 2018 ini juga menambahkan beberapa PSAK yang telah mengalami amandemen seperti PSAK 2 yang membahas mengenai laporan arus kas, PSAK 13 yang membahas mengenai properti investasi, PSAK 16 yang membahas mengenai aset tetap, PSAK 46 yang membahas masalah pajak penghasilan, dan PSAK 53 yang membahas mengenai pembayaran berbasis saham. Serta ada beberapa PSAK yang dalam hal ini mengalami penyesuaian tahunan dalam SAK yang efektif per 1 Januari 2018 seperti PSAK 15 yang membahas mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dan ada PSAK 67 yang membahas mengenai pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Dan dalam perkembangannya terkait dengan konvergensi ini juga ada SAK yang efektif per 1 Januari 2022, di mana dalam hal ini menambahkan mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia per 11 Desember 2019, serta ISAK baru yang terdiri dari ISAK 35 yang membahas mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba dan ISAK 36 yang membahas mengenai interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 16 yang membahas aset tetap dan PSAK 73 yang membahas mengenai sewa. Selain itu, SAK yang efektif per 1 Januari 2022 ini juga menambahkan beberapa PSAK atau ISAK yang telah mengalami amandemen dan penyesuaian tahunan dari buku sebelumnya, yaitu PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 13 tentang properti investasi, PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, PSAK 22 yang membahas kombinasi bisnis, PSAK 24 yang membahas imbalan kerja,
PSAK 25 yang membahas kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK 26 yang membahas biaya pinjaman, PSAK 46 yang membahas pajak penghasilan, PSAK 48 yang membahas penurunan nilai aset, PSAK 55 yang membahas instrumen keuangan, mengenai pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 yang membahas instrumen keuangan tentang pengungkapan, PSAK 62 yang membahas kontrak asuransi, PSAK 66 yang membahas pengaturan bersama, PSAK 71 yang membahas instrumen keuangan, PSAK 73 yang membahas sewa, dan adanya ISAK 16 yang membahas mengenai perjanjian konsesi jasa. Bahasan berikutnya adalah terkait masalah nomenklatur dalam SAK Indonesia, di mana ini merupakan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang terjadi dalam SAK Indonesia. Hal ini tentunya sejalan dengan pengesahan kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia pada 12 Desember 2022. Dalam hal ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia juga mengesahkan perubahan penomoran pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan dalam standar akuntansi keuangan Indonesia yang sebelumnya disebut sebagai standar akuntansi keuangan. Sehingga dalam hal ini penyebutan SAK umum atau standar akuntansi keuangan ini berubah menjadi standar akuntansi keuangan Indonesia, dan adanya perubahan penomoran dalam PSAK dan ISAK di dalam SAK Indonesia tersebut. Nah, perubahan tersebut ini dimaksudkan untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS Accounting Standard yang dalam hal ini diawali dengan angka 1 dan 2, dan yang tidak merujuk pada IFRS Accounting Standard yang diawali dengan angka 3 dan angka 4. Sehingga perubahan ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Perubahan penomoran ini tentunya tidak akan mempengaruhi terhadap substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan masing-masing ISAK yang ada dalam SAK Indonesia. Nah, mengenai ketentuan penomoran PSAK dan ISAK tersebut itu, yaitu untuk PSAK dengan nomor 1XX, ini untuk PSAK yang merujuk ke IFRS Accounting Standard. Dan untuk PSAK diawali dengan angka 2, yaitu 2XX untuk PSAK yang merujuk pada IAS Accounting Standard. Sedangkan PSAK yang diawali dengan angka 3, yaitu untuk PSAK lokal, dan untuk PSAK yang diawali dengan angka 4, ini untuk PSAK syariah. Begitu juga untuk penomoran dalam ISAK, di mana ISAK yang diawali dengan angka 1, yaitu untuk ISAK yang merujuk pada IFRIC Interpretation, dan untuk ISAK yang diawali dengan nomor 2, yaitu untuk ISAK yang merujuk ke ISIC Interpretation. Sedangkan untuk ISAK dengan nomor yang awalannya 3, ini merupakan ISAK lokal, dan untuk ISAK yang bernomor awalan 4 itu untuk ISAK syariah. Untuk lebih memahami mengenai nomenklatur SAK Indonesia ini, di mana SAK Indonesia itu menggunakan 3 digit dalam penomorannya. Dan digit pertama penomoran itu tergantung referensi yang dipergunakan. Kalau PSAK itu mengacu pada IFRS menggunakan awalan angka 1, sedangkan PSAK yang mengacu pada IAS itu menggunakan awalan 2. Sedangkan untuk ISAK itu menggunakan awalan 1 bila mana referensinya adalah IFRIC, dan menggunakan awalan 2 kalau referensinya adalah SIC. Sedangkan untuk standar lokal baik PSAK ataupun ISAK itu menggunakan awalan 3, dan untuk yang konsepnya syariah baik PSAK ataupun ISAK ini menggunakan awalan digit angka 4. Nah, angka kedua dan ketiga dalam nomor IFRS, IAS, IFRIC, SIC, PSAK atau ISAK lokal atau PSAK atau ISAK syariah ini yang dipergunakan pada digit kedua dan digit ketiga.
Contoh misalnya dalam hal ini, kita melakukan adopsi dari FRS 3, maka karena ini merupakan PSAK, dicantumkanlah yang namanya nomornya PSAK 103, yang bermakna bahwa PSAK ini merupakan referensinya dari IFRS, yaitu ditunjukkan dengan angka 1, dan 03 ini merupakan nomor dari FRS 3 tersebut. Nah, kalau untuk contoh IAS misalnya, kalau kita menggunakan referensi IAS 20, misal menjadi PSAK 220, di mana 2 ini dasarnya adalah dari IAS, sedangkan 20 ini merupakan nomor IAS itu sendiri, yaitu IAS 20. Nah, perubahan dari penomoran sebelumnya di SAK ini tentunya mengacu pada nomor IFRS, nomor IAS, nomor IFRIC, nomor SIC dari IFRS Accounting Standard dan dipergunakan untuk PSAK serta ISAK konvergensi ke IFRS Accounting Standard. Dan mengganti nomor untuk PSAK atau ISAK lokal dan PSAK atau ISAK syariah, sehingga terjadilah yang namanya perubahan nomenklatur SAK Indonesia ini untuk lebih memudahkan pemahaman terkait dengan SAK tersebut. Dan ini berlaku mulai 1 Januari 2024 serta tidak mengubah terhadap isi persyaratan dari PSAK atau ISAK tersebut. Ketentuan nomenklatur SAK Indonesia tersebut itu tentunya bertujuan untuk membedakan PSAK dan ISAK yang merujuk ke IFRS Accounting Standard serta PSAK dan ISAK yang tidak merujuk standar tersebut. Contoh misalnya untuk PSAK dan ISAK yang tidak merujuk standar IFRS Accounting Standard ini adalah berdasarkan pada kondisi lokal di Indonesia serta yang didasarkan pada prinsip syariah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa IFRS Accounting Standard ini mencakup pada 4 hal, yaitu IFRS Accounting Standard yang merupakan standar yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board yang merupakan kelanjutan dan menggantikan dari IASC pada tahun 2000. Dan juga yang kedua adalah IAS standar, di mana ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Committee atau IASC yang kemudian dilanjutkan oleh IASB. Dan yang ketiga adalah IFRIC Interpretation yang merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh IFRS Interpretation Committee yang merupakan kelanjutan dan menggantikan SIC pada tahun 2001. Serta yang keempat yaitu SIC Interpretation merupakan interpretasi yang dikeluarkan Standing Interpretation Committee yang kemudian dilanjutkan oleh IFRIC. Bahasan berikutnya adalah terkait dari konsekuensi perubahan nomenklatur terkait dengan penomoran PSAK, di mana SAK sebelumnya yang disebut sebagai SAK umum itu memiliki nomor yang telah dibuat pada saat pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan itu tersebut. Nah, ketika berubah menjadi SAK Indonesia dalam penggunaan istilahnya, maka dampaknya adalah perubahan terhadap nomor yang dipergunakan, sehingga muncullah ketentuan mengenai nomenklatur yang digunakan dalam SAK Indonesia. Dan untuk memudahkan pemahaman tersebut, maka kita buat komparasi perubahan penomoran dalam SAK Indonesia dari SAK umum sebelumnya, sehingga ada perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia tersebut. Dan kita mulai dari PSAK 1 ini berubah nomornya menjadi PSAK 201 terkait dengan penyajian laporan keuangan, sedangkan PSAK 2 ini berubah menjadi PSAK 207 terkait dengan laporan arus kas,
Dan untuk PSAK 3 ini berubah menjadi PSAK 234 terkait dengan laporan keuangan interim. Ada PSAK 4 yang berubah menjadi PSAK 227 terkait dengan laporan keuangan tersendiri. Ada PSAK 5 yang berubah menjadi PSAK 108 terkait dengan segmen operasi. Ada PSAK 7 yang berubah menjadi PSAK 224 terkait dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi. Ada PSAK 8 terkait dengan PSAK 2 berubah menjadi PSAK 210 terkait dengan peristiwa setelah periode pelaporan. Ada PSAK nomor 10 berubah menjadi PSAK 221 terkait dengan pengaruh perubahan kurs valuta asing. Ada PSAK 13 yang berubah menjadi PSAK 240 mengenai properti investasi, dan ada PSAK 14 yang berubah menjadi PSAK 202 terkait dengan persediaan. Sedangkan PSAK 15 ini berubah nomornya menjadi PSAK 228 terkait dengan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Dan untuk PSAK 16 ini berubah menjadi PSAK 216 membahas mengenai aset tetap. PSAK 18 berubah menjadi PSAK 226 terkait dengan akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Sedangkan PSAK 19 ini berubah menjadi PSAK 238 terkait aset tak berwujud. Sedangkan PSAK 22 ini berubah menjadi PSAK 103 terkait dengan kombinasi bisnis, dan ada PSAK 24 yang berubah menjadi PSAK 219 terkait dengan imbalan kerja. Ada PSAK 25 yang berubah menjadi PSAK 208 terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Begitu juga PSAK 26 ini berubah menjadi PSAK 223 tentang biaya pinjaman. PSAK 28 ini berubah menjadi PSAK 328 tentang akuntansi kontra asuransi kerugian. PSAK 36 ini berubah menjadi PSAK 336 terkait dengan akuntansi kontra asuransi jiwa. Berikutnya PSAK 38 ini berubah menjadi PSAK 338 terkait dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali. Sedangkan PSAK 46 ini berubah nomornya menjadi PSAK 212 terkait dengan pajak penghasilan. Ada PSAK 48 yang berubah menjadi PSAK 236 terkait dengan penurunan nilai aset. Ada PSAK 50 yang berubah menjadi PSAK 232 terkait dengan instrumen keuangan penyajian. Ada PSAK 53 yang berubah menjadi PSAK 102 terkait dengan pembayaran berbasis saham. Ada PSAK 55 yang berubah menjadi PSAK 239 terkait instrumen keuangan mengenai pengakuan dan pengukuran. Ada PSAK 56 yang berubah nomornya menjadi PSAK 233 terkait dengan laba per saham. Ada PSAK 57 yang berubah menjadi PSAK 237 terkait dengan provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Dan untuk PSAK 58 ini berubah menjadi PSAK 105 dengan bahasan mengenai aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Dan untuk PSAK 60 ini berubah menjadi PSAK 107 terkait dengan instrumen keuangan pengungkapan. Berikutnya adalah PSAK 61 yang berubah menjadi PSAK 220 mengenai akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Ada juga PSAK 62 yang berubah menjadi PSAK 104 tentang kontra asuransi. Ada PSAK 63 yang berubah menjadi PSAK 229 tentang pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. Ada PSAK 64 yang berubah menjadi PSAK 106 terkait dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Ada PSAK 65 yang berubah menjadi PSAK 110 terkait dengan laporan keuangan konsolidasian. Ada PSAK 66 yang berubah menjadi PSAK 111
yang membahas mengenai pengaturan bersama. Ada PSAK 67 yang berubah menjadi PSAK 112 tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Ada PSAK 68 yang berubah menjadi PSAK 113 terkait dengan pengukuran nilai wajar. Ada PSAK 69 yang berubah menjadi PSAK 241 terkait dengan agriculture, dan ada PSAK 70 yang berubah menjadi PSAK 370 terkait dengan akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak. Berikutnya adalah PSAK 71 yang berubah menjadi PSAK 109 terkait dengan instrumen keuangan. Ada juga PSAK 72 yang berubah menjadi PSAK 115 terkait dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan juga ada PSAK 73 yang berubah menjadi PSAK 116 yang membahas mengenai sewa. Selain pernyataan standar akuntansi keuangan yang nomornya berubah karena adanya nomenklatur dalam standar akuntansi keuangan, ada juga penomoran dalam ISAK atau interpretasi standar akuntansi keuangan yang berubah karena dampak dari nomenklatur pada SAK Indonesia tersebut. Nah, untuk ISAK 9 ini berubah menjadi ISAK 101 terkait dengan perubahan atas liabilitas aktivitas purna operasi, restorasi, dan liabilitas serupa. Sedangkan ISAK 11 ini berubah menjadi ISAK 117 mengenai distribusi aset non-kas kepada pemilik. Sedangkan ISAK 13 ini berubah menjadi ISAK 116 yang membahas mengenai lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Dan untuk ISAK 14 ini berubah menjadi ISAK 232 yang membahas mengenai aset tak berwujud biaya situs web. Dan untuk ISAK 15 ini berubah menjadi ISAK 114 mengenai PSAK 24 yang membahas mengenai batas aset imbalan pasti, persyaratan pendanaan minimum, dan interaksinya. Dan untuk ISAK 16 ini berubah menjadi ISAK 112 yang membahas mengenai perjanjian konsesi jasa. Dan untuk ISAK 17 ada perubahan menjadi ISAK 110 mengenai laporan keuangan interim dan penurunan nilai. Dan untuk ISAK 18 ini berubah menjadi ISAK 210 yang membahas mengenai bantuan pemerintah tidak berelasi spesifik dengan aktivitas operasi. Selanjutnya ada ISAK 19 yang berubah menjadi ISAK 107 yang membahas mengenai penerapan pendekatan penyajian kembali dalam PSAK 63, yaitu pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. Ada ISAK 20 yang berubah menjadi ISAK 225 yang membahas mengenai pajak penghasilan, perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang sahamnya. Sedangkan ISAK 22 berubah menjadi ISAK 229 terkait dengan perjanjian konsesi jasa pengungkapan, dan ada juga ISAK 28 yang berubah menjadi ISAK 119 yang membahas mengenai pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas. Ada juga ISAK 29 yang berubah menjadi ISAK 120 yang membahas mengenai biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi pada tambang terbuka. Dan ada juga ISAK 30 yang berubah menjadi ISAK 121 yang membahas mengenai pungutan. Ada juga ISAK 31 yang berubah menjadi ISAK 331 yang membahas mengenai interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13 terkait dengan properti investasi. Dan ada juga ISAK 32 yang berubah menjadi ISAK 332 yang membahas mengenai definisi dan hierarki standar akuntansi keuangan. Berikutnya ada ISAK nomor 33 yang berubah menjadi ISAK 122 yang membahas mengenai transaksi valuta asing dan imbalan di muka. Selanjutnya ada ISAK 34 yang berubah menjadi ISAK 123 yang membahas mengenai ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan.
Dan untuk ISAK 35 ini berubah menjadi ISAK 335 yang membahas mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Dan yang berikutnya yaitu ISAK 36 ini berubah menjadi ISAK 336 yang membahas mengenai interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 16 yaitu mengenai aset tetap dan PSAK 73 yang membahas mengenai sewa. Sedangkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berhubungan dengan konsep syariah ini juga mengalami yang namanya perubahan di mana dari PSAK 101 ini berubah menjadi PSAK 401 yang membahas mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Sedangkan PSAK 102 ini berubah menjadi PSAK 402 yang membahas mengenai akuntansi murabahah. Ada PSAK 103 yang berubah menjadi PSAK 403 terkait dengan akuntansi salam. Ada PSAK 104 yang berubah menjadi PSAK 404 mengenai akuntansi istisna. Dan juga ada PSAK 105 yang berubah menjadi PSAK 405 membahas mengenai akuntansi mudharabah. Ada juga PSAK 106 yang berubah menjadi PSAK 406 terkait dengan akuntansi musyarakah. Ada PSAK 107 yang berubah menjadi PSAK 407 membahas mengenai akuntansi ijarah. Ada PSAK 108 yang berubah menjadi PSAK 408 terkait dengan akuntansi transaksi asuransi syariah. Ada PSAK 109 yang berubah menjadi PSAK 409 terkait dengan bahasan mengenai akuntansi zakat dan infak sedekah. Ada PSAK 110 yang berubah menjadi PSAK 410 terkait dengan akuntansi syuku. Ada PSAK 111 atau 111 yang berubah menjadi PSAK 411 mengenai akuntansi wa'ad dan juga ada PSAK 112 yang berubah menjadi PSAK 412 terkait dengan akuntansi wakaf dan ada juga PSAK 59 yang berubah menjadi PSAK 459 terkait dengan bahasan akuntansi perbankan syariah. Untuk ISAK-nya atau interpretasi standar akuntansi keuangan yang berubah yaitu ISAK 101 ini berubah menjadi ISAK 401 di mana bahasanya adalah terkait dengan pengakuan pendapatan murabahah tanggung tanpa risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan dan ISAK 102 yang berubah menjadi ISAK 402 yang membahas mengenai penurunan nilai piutang murabahah. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan isi dari SAK Indonesia yang efektif per 1 Januari 2024 di mana isinya terdiri dari pernyataan standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Nah, untuk pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK itu terdiri dari PSAK 102 yang membahas mengenai pembayaran berbasis saham, ada PSAK 103 yang membahas kombinasi bisnis, ada PSAK 104 yang membahas kontra asuransi, ada PSAK 105 yang membahas aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan, ada PSAK 106 yang membahas aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral, ada PSAK 107 yang membahas mengenai instrumen keuangan, mengenai pengungkapan, ada PSAK 108 tentang segmen operasi, ada PSAK 109 tentang instrumen keuangan, ada PSAK 110 tentang laporan keuangan konsolidasian, ada PSAK 111 tentang pengaturan bersama, ada PSAK 112 tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain, ada PSAK 113 tentang pengukuran nilai wajar. Ada PSAK 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ada PSAK 116
membahas mengenai sewa, ada PSAK 117 tentang kontra asuransi, ada PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan, ada PSAK 202 tentang persediaan, ada PSAK 207 tentang laporan arus kas, ada PSAK 208 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, ada PSAK 210 tentang peristiwa setelah periode pelaporan, ada PSAK 212 tentang pajak penghasilan, ada PSAK 216 tentang aset tetap, ada PSAK 219 tentang imbalan kerja, dan ada PSAK 220 tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Ada juga PSAK 221 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing, ada juga PSAK 223 tentang biaya pinjaman, ada PSAK 224 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, ada PSAK 226 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya, ada PSAK 227 tentang laporan keuangan tersendiri, ada PSAK 228 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, ada PSAK 229 tentang pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, ada PSAK 232 tentang instrumen keuangan mengenai penyajian, ada PSAK 233 tentang laba per saham, ada PSAK 234 tentang laporan keuangan interim, ada PSAK 236 tentang penurunan nilai aset. Ada PSAK 237 tentang provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Ada PSAK 238 mengenai aset tak berwujud. Ada PSAK 239 tentang instrumen keuangan terkait pengakuan dan pengukuran. Ada PSAK 240 tentang properti investasi. Ada PSAK 241 tentang agriculture. Ada PSAK 328 tentang akuntansi kontra asuransi kerugian, ada PSAK 336 tentang akuntansi kontra asuransi jiwa, ada PSAK 338 tentang kombinasi bisnis entitas pengendali, ada PSAK 370 tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak, ada PSAK 401 tentang penyajian laporan keuangan syariah, ada PSAK 402 tentang akuntansi murabahah. Ada juga PSAK nomor 403 tentang akuntansi salam, ada PSAK 404 tentang akuntansi istisna, ada PSAK 405 tentang akuntansi mudharabah, ada PSAK 406 tentang akuntansi musyarakah, ada PSAK 407 tentang akuntansi ijarah, ada PSAK 408 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, ada PSAK 409 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah, ada PSAK 410 tentang akuntansi suku, ada PSAK 411 tentang akuntansi wa'ad, ada PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, dan ada PSAK 459 tentang akuntansi perbankan syariah. Selain PSAK, ada juga ISAK atau interpretasi standar akuntansi keuangan yang terdiri dari ISAK 101, yaitu perubahan atas liabilitas aktivitas purna operasi, restorasi, dan liabilitas serupa. Ada ISAK 107 mengenai penerapan pendekatan penyajian kembali dalam PSAK 229 terkait dengan pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. Ada ISAK 110 mengenai laporan keuangan interim dan penurunan nilai. Ada ISAK 112 mengenai perjanjian konsesi jasa. Ada ISAK 114 yang membahas mengenai PSAK 219, batas aset imbalan pasti, persyaratan pendanaan minimum, dan interaksinya. Ada ISAK 116 mengenai lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Ada ISAK 117 membahas mengenai distribusi aset non-kas kepada pemilik. Ada ISAK 119 terkait dengan pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas. Ada ISAK 120 mengenai biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi pada tambang terbuka.
Ada ISAK 121 yang membahas mengenai pungutan, ada ISAK 122 yang membahas mengenai transaksi valuta asing dan imbalan di muka, ada ISAK 123 tentang ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan, ada ISAK 210 tentang bantuan pemerintah terkait dengan tidak berelasi spesifik dengan aktivitas operasi, ada ISAK 225 mengenai pajak penghasilan terkait dengan perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang sahamnya. Ada ISAK 229 mengenai perjanjian konsesi jasa terkait dengan pengungkapannya. Ada ISAK 232 yaitu membahas aset tak berwujud mengenai biaya situs web. Ada ISAK 331 terkait interpretasi atas ruang lingkup PSAK 240 yaitu properti investasi. Ada ISAK 332 tentang definisi dan hierarki standar akuntansi keuangan. Ada ISAK 335 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Ada juga ISAK 336 terkait dengan interpretasi dan interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 216 yaitu aset tetap dan PSAK 116 terkait dengan sewa. Ada juga ISAK 401 yang membahas mengenai pengakuan pendapatan murabahat tanggung tanpa risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan, dan ada ISAK 402 yang membahas mengenai penurunan nilai piutang murabahat. Selain ada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan, dalam SAK Indonesia ini juga berisi mengenai PPSAK atau pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan, di mana ini merupakan pernyataan untuk mencabut standar akuntansi keuangan yang telah dibuat sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal pengesahannya. Nah, terdiri dari beberapa pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan yaitu PPSAK 1 mengenai pencabutan PSAK 32 yaitu akuntansi kehutanan, PSAK 35 yaitu akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi, dan PSAK 37 mengenai akuntansi penyelenggaraan jalan tol. Ini disahkan pada tanggal 16 Juni 2009. Dan juga selanjutnya ada PPSAK 2 yaitu berkenaan dengan pencabutan PSAK 41 mengenai akuntansi waran dan PSAK 43 mengenai akuntansi anjak piutang yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2009. Juga ada PPSAK nomor 3 yaitu mengenai pencabutan PSAK 54 mengenai akuntansi restrukturisasi utang piutang bermasalah yang disahkan pada 22 Desember 2009. Ada juga PPSAK nomor 4 mengenai pencabutan PSAK 31 yaitu akuntansi perbankan. Ada pencabutan PSAK 42 mengenai akuntansi perubahan efek dan PSAK 49 mengenai akuntansi perubahan reksadana yang disahkan pada 15 Desember 2009. Ada juga PPSAK nomor 5 yang membahas mengenai pencabutan ISAK nomor 6 mengenai interpretasi atas paragraf 12 dan 16 dalam PSAK 55 tahun 1999 tentang instrumen derivatif melekat pada kontrak dalam mata uang asing yang disahkan pada 15 Desember 2009. Selanjutnya ada PPSAK nomor 6 yaitu mengenai pencabutan PSAK 21 terkait akuntansi ekuitas, ISAK 1 terkait penentuan harga pasar dividen, ISAK 2 tentang penyajian modal dalam neraca dan piutang kepada pemesan saham, dan ISAK 3 tentang akuntansi atas pemberian sumbangan atau bantuan, di mana ini disahkan pada 1 Februari 2011. Dan juga ada PPSAK nomor 7 tentang pencabutan PSAK 44 mengenai akuntansi aktivitas pengembangan real estate
yang pengesahannya adalah 1 Januari 2012. Ada juga PPSAK nomor 8 tentang pencabutan PSAK nomor 27 yang membahas mengenai akuntansi perkoperasian. Ini tanggal pengesahannya adalah 8 April 2011 dan juga ada PPSAK nomor 9 tentang pencabutan ISAK 5 mengenai interpretasi atas paragraf 14 PSAK 50 tahun 98 tentang pelaporan perubahan nilai wajar investasi efek dalam kelompok tersedia untuk dijual yang disahkan pada 20 Desember 2011 dan juga ada PPSAK nomor 10 mengenai pencabutan PSAK 51 terkait dengan akuntansi kuasi reorganisasi yang disahkan pada 20 Desember 2011. Ada juga PPSAK nomor 11 terkait dengan pencabutan PSAK 39 mengenai akuntansi kerja sama operasi yang disahkan pada 28 Juni 2011 dan juga ada PPSAK nomor 12 tentang pencabutan PSAK 33 mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum yang disahkan pada 12 Juli 2013 dan juga ada PPSAK 13 mengenai pencabutan PSAK 45 terkait dengan pelaporan keuangan entitas nirlaba yang disahkan pada 11 April 2019. Nah, itulah beberapa pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan yang ada dalam SAK Indonesia yang efektif per 1 Januari 2024. Bahasan terakhir dalam pertemuan kali ini adalah terkait dengan perbandingan antara SAK Indonesia dengan SAK internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa program konvergensi IFRS Accounting Standard yang dimulai pada akhir 2008 ini telah menghasilkan standar akuntansi keuangan yang konvergen dengan IFRS Accounting Standard sejak tanggal 1 Januari 2012. Nah, setelahnya pada akhir 2022, ini IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, menerbitkan standar akuntansi keuangan yang merupakan adopsi penuh terhadap IFRS Accounting Standard. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa program konvergensi IFRS Accounting Standard ini menghasilkan yang namanya SAK Indonesia, sedangkan program adopsi full IFRS Accounting Standard ini menghasilkan SAK internasional. Dan dalam hal ini kita dapat membedakan bahwa SAK Indonesia ini merupakan hasil konvergensi terhadap IFRS Accounting Standard, sedangkan SAK internasional ini merupakan hasil dari program adopsi full terhadap IFRS Accounting Standard. Berikut adalah perbedaan utama antara SAK internasional dan SAK Indonesia, di mana yang pertama adalah terkait dengan standar dalam SAK internasional yang dalam hal ini tidak terdapat padanannya dalam SAK Indonesia. Apa saja standar tersebut? Yaitu yang pertama adalah PSAK I101 yang membahas mengenai adopsi perdana standar akuntansi keuangan internasional. Berikutnya adalah PSAK I114 yang membahas mengenai akun penangguhan regulatori. Berikutnya adalah ISAK I102 yang membahas mengenai saham anggota pada entitas koperasi dan instrumen serupa. Yang berikutnya adalah ISAK I105 yang membahas mengenai hak atas kepentingan yang timbul dari dana aktivitas purna operasi, restorasi, dan rehabilitasi lingkungan. Ada juga ISAK I106 yang membahas mengenai liabilitas yang timbul dari partisipasi pada pasar spesifik, yaitu berkenaan dengan limbah peralatan listrik dan elektronik, serta ISAK I207 yang membahas mengenai pengenalan euro. Nah, dalam hal ini PSAK I101
yang dari SAK internasional tersebut itu tidak relevan untuk diadopsi ke dalam SAK Indonesia karena bukan adopsi penuh dengan IFRS Accounting Standard. Sedangkan PSAK I114, ISAK I102, ISAK I105, ISAK I106, dan ISAK I207 ini tidak diadopsi dalam SAK Indonesia karena tidak relevan dengan pola fakta yang berlaku di Indonesia. Perbedaan yang kedua terkait dengan perbedaan utama antara SAK internasional dan SAK Indonesia adalah mengenai standar dalam SAK Indonesia yang tidak terdapat padanannya dalam SAK internasional. Apa saja standar yang ada dalam SAK Indonesia tersebut yang tidak ada padanannya dalam SAK internasional? Yaitu yang pertama adalah PSAK 104 terkait dengan kontrak asuransi, PSAK 328 terkait dengan akuntansi kontrak asuransi kerugian, PSAK 336 terkait akuntansi kontrak asuransi jiwa, PSAK 338 terkait dengan kombinasi bisnis entitas pengendali, ada PSAK 370 terkait dengan akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak, serta adanya ISAK 331 yang membahas mengenai interpretasi atas ruang lingkup PSAK 240 mengenai properti investasi, juga ISAK 332 terkait dengan definisi dan hierarki standar akuntansi keuangan, ada juga ISAK 335 terkait dengan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, ada juga ISAK 336 yaitu terkait dengan interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 216 yang membahas mengenai aset tetap dan PSAK 116 yang membahas mengenai sewa. Serta dalam hal ini yang tidak ada padanannya dalam SAK internasional adalah seluruh PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan dalam konsep syariah atau PSAK dan ISAK syariah. Nah, dalam hal ini terkait dengan PSAK 328 dan PSAK 336 ini sebenarnya melengkapi terhadap PSAK 104 yang merupakan konvergensi dengan IFRS 4 yang membahas mengenai insurance kontrak. Nah, ketiga PSAK ini akan digantikan oleh PSAK 117 terkait dengan kontrak asuransi yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Nah, untuk PSAK 338 tersebut itu dikembangkan karena tidak ada standar dalam IFRS Accounting Standard yang mengatur mengenai kombinasi bisnis antar entitas sepengendali sehingga dibuatkanlah yang namanya PSAK 338 tersebut. Sedangkan PSAK 370 serta ISAK 331, ISAK 332, ISAK 335, dan ISAK 336 ini merupakan standar terkait dengan isu akuntansi yang bersifat lokal yang ada di Indonesia. Dan untuk seluruh PSAK dan ISAK syariah, ini memang tidak ada dalam SAK internasional. Perbedaan berikutnya terkait dengan SAK internasional dan SAK Indonesia yang ketiga adalah berkenaan dengan standar yang telah berlaku dalam SAK internasional ini namun belum berlaku di SAK Indonesia. Seperti yaitu PSAK I117 terkait dengan kontrak asuransi, ini sebenarnya telah berlaku efektif per 1 Januari 2023, namun PSAK 117 terkait dengan kontrak asuransi dalam SAK Indonesia, ini akan berlaku efektif baru pada 1 Januari 2025. Dan yang keempat terkait dengan perbedaan utama antara SAK internasional dan SAK Indonesia adalah adanya beberapa standar dalam SAK Indonesia dengan sebagian persyaratan yang berbeda dengan SAK internasional. Apa saja yang menjadi perbedaan tersebut?
yaitu terkait dengan standar dalam SAK Indonesia yang merujuk pada IFRS Accounting Standard dengan penyesuaian yang signifikan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Artinya, SAK Indonesia ini tetap mengadopsi IFRS Accounting Standard, tapi melakukan penyesuaian yang signifikan, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Di antaranya yaitu terkait dengan PSAK I110 dalam SAK internasional dengan PSAK 110 dalam SAK Indonesia berkenaan dengan laporan keuangan konsolidasian, di mana pengecualian dari penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas induk dalam PSAK I110 paragraf 4A ini tidak diadopsi dalam PSAK 110 dalam SAK Indonesia. Kenapa? Karena pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyusun laporan keuangan konsolidasian ini merupakan pilihan dan bukan keharusan, sehingga tidak relevan dalam konteks Indonesia terkait dengan pertimbangan biaya dan manfaatnya, serta terkait dengan peraturan otoritas jasa keuangan yang mensyaratkan agar seluruh entitas induk ini menerbitkan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan bertujuan umum entitas. Berikutnya yang memiliki perbedaan antara SAK internasional dengan SAK Indonesia yang disebabkan karena adanya penyesuaian pada kondisi lokal di Indonesia adalah PSAK I201 SAK internasional dengan PSAK 201 SAK Indonesia yang membahas mengenai penyajian laporan keuangan, di mana PSAK I201 SAK internasional paragraf 19 sampai 22 ini tidak terdapat dalam PSAK 201 terkait dengan jika kepatuhan terhadap suatu persyaratan dalam PSAK atau dalam ISAK ini akan memberikan pemahaman yang salah dan menyesatkan. Dalam hal ini, PSAK 201 melarang entitas untuk menyimpang dari kepatuhan pada PSAK atau ISAK yang berlaku dan mensyaratkan agar entitas tersebut itu untuk mengungkapkan alasan kepatuhan penerapan standar yang menyesatkan dan penyesuaian yang dipandang perlu untuk setiap pos agar disajikan secara wajar. Karena ada pernyataan dalam PSAK 201 seperti itu yang tidak boleh ada penyimpangan dari kepatuhan terkait dengan PSAK dan ISAK yang berlaku, maka paragraf 19 sampai 22 dalam PSAK I201 dalam SAK internasional itu tidak dicantumkan dalam PSAK 201 SAK Indonesia. Dan yang berikutnya yaitu terkait dengan perbedaan, yaitu terletak pada PSAK I210 SAK internasional dengan PSAK 210 SAK Indonesia yang membahas mengenai peristiwa setelah periode pelaporan, di mana PSAK I210 dalam paragraf 17 ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan fakta jika pemilik entitas tersebut itu atau pihak lainnya memiliki kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan setelah diterbitkan. Sedangkan dalam PSAK 210 dalam SAK Indonesia ini tidak mengatur persyaratan tersebut. Berikutnya adalah PSAK I227 dalam SAK internasional dengan PSAK 227 dalam SAK Indonesia yang membahas mengenai laporan keuangan tersendiri, di mana PSAK 227 dalam SAK Indonesia ini tidak mengizinkan entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri terpisah sebagai laporan keuangan bertujuan umum dan mensyaratkan laporan keuangan tersebut itu disajikan sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian. Dan yang berikutnya yaitu terkait dengan PSAK I228 dalam SAK internasional dengan PSAK 228 dalam SAK Indonesia yang membahas mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Dalam hal ini PSAK 228 dalam SAK
SAK Indonesia ini tidak mengadopsi pengecualian penerapan metode ekuitas untuk investasi pada asosiasi dan ventura bersama jika entitas induk itu dikecualikan dari menyusun laporan keuangan konsolidasian. Berikutnya adalah terkait dengan PSAK I234 mengenai pelaporan keuangan interim yang diterbitkan oleh SAK Internasional dan terkait dengan PSAK 234 mengenai laporan keuangan interim ini diterbitkan oleh SAK Indonesia. Nah, dalam hal ini PSAK 234 dalam SAK Indonesia itu tidak memiliki persyaratan yang menganjurkan entitas publik untuk menyusun laporan keuangan interim karena telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Dan yang untuk interaksi antara laporan keuangan interim dan laporan keuangan konsolidasian interim ini juga ada yang telah mengaturnya. Oleh karena itu, ada perbedaan antara PSAK I234 terkait dengan pelaporan keuangan interim yang diterbitkan oleh SAK Internasional dan PSAK 234 tentang laporan keuangan interim yang diterbitkan oleh SAK Indonesia. Nah, itulah beberapa perbedaan utama antara SAK internasional dan SAK Indonesia, di mana kita ketahui bahwa SAK Indonesia ini merupakan full adoption dari IFRS Accounting Standard, sehingga kata per kata itu diterjemahkan langsung dari IFRS Accounting Standard yang disusun kembali dalam SAK internasional. Sedangkan SAK Indonesia ini merupakan hasil konvergensi dari IFRS Accounting Standard. Artinya memang tetap mengacu kepada IFRS Accounting Standard, namun disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada di Indonesia. Sehingga dalam konvergensi tersebut ada penyesuaian yang dilakukan oleh SAK Indonesia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.